si yang ngaku-ngaku dekorasi ini tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diberikan, yang jumlahnya 20 juta. Nah, mungkin dia pakai alasan sudah dekorasi tempat gedung martupol, sudah dekorasi tempat gereja di saat mau martupol. Dan ternyata setelah diselidiki bahwa bunga-bunga yang dia buat untuk dekorasi adalah hasil buangan dari tempat acara orang yang sudah selesai pesta. Bayangin, mengerikan. Akhirnya dicari titik jalan tengah supaya ini baik adanya dan si yang punya pesta juga tidak mau ribet dengan masalah. Karena mau fokus untuk hari hanya, dicarilah dekorasi yang lain dan hanya menerima 8 juta uang dikembalikan dari total 20 juta yang diterima oleh si yang ngaku-ngaku dekorasi ini. Nah, dari pengalaman ini saya hanya menyampaikan kepada kita, owner-owner gedung, tempat acara pesta-pesta, hati-hatilah memberikan informasi kepada orang-orang. Karena apa? Setiap pesta yang paling pertama kali itu di booking adalah gedung jauh-jauh hari. Nah, dari situlah mereka mengambil info siapa yang pesta, kemana mereka harus menghubungi, dan tidak tahu kita bagaimana caranya mereka mencari info itu dari pemilik gedung. Dan ini sudah kejadian. Dan untungnya keluarga pengantin yang mau berpesta ini bijaksana karena dia tidak mau zong di hari H. Dan ternyata sampai ke acara urusan gondang dan mobil pun ternyata itu fiktif semuanya yang disampaikan oleh si yang ngaku-ngaku dekorasi ini. Hati-hati buat kita yang mau pesta ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua agar pengalaman ini tidak menjadi pengalaman kita juga nantinya. Karena ini hal yang paling tidak mengenakan. Hal yang tidak paling mengenakan. Apalagi di saat kita mau pesta. Ya. Jadi mohon supaya pihak gedung yang sudah mendapat bookingan dari orang yang mau pesta, janganlah sembarangan memberikan info kepada siapapun, karena kita nggak tahu apakah mereka itu adalah orang-orang yang memang usahanya dekor atau usahanya catering atau usahanya parmusik yang benar-benar real. Takutnya mereka itu adalah calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan mereka mengaku-ngaku dengan menunjukkan hasil dekorasi orang lain seperti seakan-akan itu milik mereka. Seakan-akan itu mereka yang punya hasil dekorasi, padahal sebenarnya tidak. Dan untungnya si pengantin bijaksana, dari hasil dekorasi di saat martupol itu jelas nampak kualitasnya dekorasi. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa bunga-bunga yang dipasang di dekorasi saat acara martupol itu adalah hasil dari bunga-bunga yang sudah dibuang oleh dekorasi yang lain di gedung yang lain yang mereka kutip dan mereka istilahnya buat supaya menjadi sebuah dekorasi baru, tapi dari bunga-bunga hasil buangan dekorasi orang lain. Berarti mereka ini menghunting gedung-gedung yang ada pesta. Dan kalau saya melihat cara kerjanya, mereka ini bukan 1-2 orang, tapi kelompok yang memang berencana ingin mengambil keuntungan dengan kecurangan dari orang-orang yang berpesta.
hati-hati kita, waspada kita. Informasi ini saya sampaikan dari pengalaman nyata dari klien saya, bukan calon lagi, dari klien saya yang akan berpesta dalam waktu dekat ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan buat kita semua, waspadalah. Banyak orang yang susah cari makan, susah cari uang yang halal, hingga mengerjakan ini dengan cara yang scam, curang, dan tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ada keluarga pengantin yang kena seperti ini ya. Dan kerjasama yang baik dari pihak gedung juga diharapkan untuk tidak sembarangan memberikan informasi siapa yang berpesta, alamat rumahnya di mana, nomor telepon yang berpesta itu berapa, kepada orang yang mengaku-ngaku dekorasi, catering, atau apalah yang berhubungan dengan pesta. Terima kasih dari saya, presenter cantik Tere Marbun SE, menyampaikan kepada kita tentang pengalaman yang luar biasa ini. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.